halo teman bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam budidaya. Tetap semangat, sukses, selalu berkarya ya. Kita banyak belajar dari teman-teman, saling berbagi, sharing ya. Kali ini saya mau sedikit membahas sekilas hasil program akar bahan bonsai kimeng ya. Banyak sekali teknik-teknik untuk program akar membuat bahan bonsai kimeng ya. Mulai dari yang pecah batang nyampe gabungan, ada yang pakai as tengah besar, terus kita pakai sistem tempel di samping-samping untuk budidaya turun cangkok dari kecil-kecil buat menempel as tengah. Saya banyak sekali mempraktekkan di lahan, tapi baru membuat bawah ya. Untuk atas saya sendiri masih banyak belajar, karena sangat banyak sekali sekarang perkembangan-perkembangan ya untuk teknik-teknik dengan metode individu ya. Saya mau sedikit berbagi apa yang saya lakukan di lahan untuk hasil ending kita membuat bahan, khususnya beringin kimeng ya. Untuk semua sepertinya sama ya untuk program akar, entah jenis itu ID pohon bahan bonsai apapun itu, tekniknya sama, cuman waktu mungkin untuk perkembangannya agak berbeda ya. Kalau untuk jenis yang satu ini beringin kimeng sangat cepat ya untuk perkembangan. Saatnya kita melakukan tempel sok akar seperti apa, paling cepat ya untuk jenis Ficus khususnya. Oke, saya langsung mau berbagi contoh-contoh program akar bahan bonsai beringin kimeng dan hasilnya seperti apa. Mungkin waktu yang akan menentukan ya hasilnya seperti ini untuk pecah batang atau yang lain. Kita langsung menuju contohnya seperti apa dengan teknik-teknik tertentu ya. Saya mau ambilkan untuk beberapa bahan. Oke, kita langsung saja melihat bahan yang ada di lahan ground dan awal pertama kali pengerjaannya bagaimana. Oke, yang pertama ya teman-teman, seperti pada umumnya untuk biasa yang kita kenal dengan pecah batang. Ini dulu dari turun cangkok saya tanam polybag, masuk ke polybag. Setelah itu saya pecah batang 4, kemudian saya masukkan ke dalam lahan ground. Ternyata untuk selama ini apa itu pecah batang? Untuk mengejar pembesaran daripada bahan yang mau kita bikin. Nah, seperti ini saya lakukan pecah 4, kemudian saya lakukan tahap kedua pecah 8. Kalau seandainya teman-teman nanti mau cukup dengan pecah 8, berarti kita bikin untuk pembesaran batang ini nanti paling sekian untuk menutupnya sempurna. Jangan bicara untuk pecah batang bahan bonsai kimeng atau ID pohon apapun tidak bisa menutup, bisa, tapi waktunya yang paling singkat adalah jenis Ficus. Teman-teman, untuk contoh yang pecah batang ya, dari sejari ini dulu tinggi pecahan batangnya, terus saya tarik ke samping dari setiap pecahan. Tentunya pecah batang bisa menutup sempurna, asal sebelum ini bahan menutup sempurna jangan kita lakukan press atas. Di bawah tentunya tidak akan jalan karena asupan nutrisi terputus di atas. Bisa menutup sempurna, tapi bekas press ada titik tumbuh tunas dan bekas potongan menutup pengelosan lagi. Nah, ini contoh yang pecah batang. Bisa ya menutup ya, pecahnya sini. Saya kerjakan lagi, ada beberapa tahap akar sudah saya lakukan press menumbuhkan anak cabang akar, dan kemarin saya ambil videonya untuk teknik metode terbaru press akar dengan teknik miring. Ini yang contoh pecah batang bisa menutup dengan sempurna ya, tapi waktu juga lumayan lama. Seandainya teman-teman mau membuat bahan ini besar lagi, kita bisa lakukan dengan teknik pecah lagi, dengan satu catatan kambium sudah seperti ini ya. Ini berani untuk lakukan pecah 8. Oke, karena saya pengen membesarkan batang daripada bahan ini seperti
gambar yang di sebelum ini ya, saya lakukan pecah 16 seperti ini, pecah 16. Nah, seandainya ini nanti endingnya jadi besarnya sekian lagi, kalau mau sekitar sekian ya, kalau mau kita ini menutup sempurna. Hati-hati untuk teman-teman kalau mau memaksimalkan bahan, kita lakukan pecah, jangan sekali-sekali press atas untuk bahan pecah yang belum menutup sempurna. Kalau teman-teman mau melakukan press atas dengan posisi seperti ini 90% tidak akan bisa menutup ya. Bekas tulang tengah ini nggak akan bisa menutup kalau posisi seperti ini di press di atas, terkecuali teman-teman bisa melakukan cangkok dulu cabang di atas buat menutup daripada luka bekas pecahan ini ya. Tulang tengah bisa kita lakukan menutup, itu tergantung teman-teman juga ya, individu mau dibikin teknik seperti apapun. Untuk Vickers tentunya sangat cepat sekali. Nah, ini kalau mau dipecah lagi, bikin bengkak besar lagi, bisa nyampe sekian ya. Kita lakukan pemahatan pecah lagi, kita geser ke kanan ke kiri bisa. Dan akan lagi untuk pengepenannya juga dapat pembesarannya, tapi agak lumayan lama ya, karena pekerjaan di bawah belum selesai ya, tidak nyampe di sini. Mau sebesar apapun untuk bahan beringin kimeng, kita lakukan tahap pecah-pecah terus menerus akan menjadi pembengkakan besar, tapi memakan waktu yang lumayan maksimal lama ya. Ini sedikit untuk pembesaran batang ya, kita belajar pembesaran batang, berarti intinya untuk pecah batang itu untuk pembesaran daripada batang bahan bonsai kita ya. Oke, kita menuju yang lebih aman lagi untuk teman-teman yang baru belajar program akar. Biasa pecah batang banyak yang gagal mati ya, ini yang lebih aman lagi untuk teman-teman yang mau praktek dengan teknik program akar. Nah, seperti ini sudah lain lagi, tidak pecah batang. Kita dari budidaya turun cangkok, tanam polybag, setelah hidup subur, kita tidak lakukan program apapun, langsung kita tanam di dinding ground. Setelah mengangkat ada kesuburan di atas subur ya, daunnya sudah stuck hijau semua, jangan ada daun muda. Setelah subur kita seperti mencangkok ya, kita cangkok begini, terus kita kasih plastik, kita tebarkan ke samping, kita kasih media tanam. Ini tekniknya seperti itu. Akar serabutnya sudah banyak, saya mungkin mau menunggu beberapa hari lagi. Ini saya mau seleksi akar di bawah pengurangan, dan hasilnya seperti ini ya. Nah, kita bisa lihat, tapi untuk pembesaran batang ini agak lumayan lama, lain seperti yang dipecah. Kalau pecah otomatis dia ada pembengkakan pada batang utama yang kita lukai. Ambil contoh saja, kita parit pakai peso atau karter ya, yang tajam di sini agak dalam, kira-kira setengah senti apa 1 senti, mas pasti posisi keadaan atas subur, pembengkakannya besar. Ini yang saya lanjutkan di video untuk sebelum ini ya. Saya lakukan seleksi, hasilnya seperti ini. Untuk pembesaran lumayan, ada yang sedikit maksimal. Untuk hasil proses seperti ini pas langkah kedua ya, yang tadi pertama cangkok, luar akar, seleksi seperti ini. Ini baru sekitar 1 bulan 2 bulan yang lalu, 1,5 bulan yang lalu ya, saya lakukan seleksi, dan hasilnya yang ada yang sudah agak maksimal ya. Oke, ini hasilnya akhir seperti ini. Untuk prosesnya ini memang sengaja saya kasih luka ya kemarin, biar ada sedikit pembengkakan, tapi bukan pecah ya. Nah, bukan pecah batang ya seperti yang video pertama. Ini lanjutannya bahan yang tadi, cangkok, luar akar, seleksi, endingnya seperti ini.
Nah, saya mau tunjukkan untuk bahan gabungan yang pakai as tengah ya. As tengahnya besar, terus sampingnya saya kasih budidaya turun cangkok kecil-kecil. Saya tempel-tempel di samping untuk pembesaran batang, sekalian membuat akar dan memberi cabang-cabang. Seperti apa contohnya? Kita langsung menuju ke bahannya ya. Oke, ini untuk yang gabungan dengan teknik pakai batang as tengah. Dulu as tengahnya sekian ini. Kelihatan ya, habis saya potong, saya geser sedikit. Nah, itu belahnya saya potong ya dari sini. Oke, ini dulu dari sekian saya tanam begitu saja, tidak saya program apapun. Batangnya sekian, tingginya kurang lebih setengah meter ini dulu. Saya miringkan ke sana, terus saya mencangkok cabang-cabang yang tidak dipakai, yang sudah ditanam di polybag sudah hidup. Ini kita lihat, saya tempelkan di sini ya, tempelkan di sini, tempelkan di sini, tempel sini, sini, banyak lagi yang di belakang sana. Ini sudah ada, saya ambilkan contoh yang sudah saya potong, ini as ke atasnya sudah saya potong karena ini sudah menempel. Ini belum saya potong, mungkin akan saya pakai cabang, kita nanti tidak tahu di atas bagaimana. Saya masih belajar dari teman-teman. Saya tunjukkan yang di ujung sana, sebelah sana ada yang belum saya potong juga. Oke, yang ini belum saya potong juga. Mungkin saya belum tahu mau saya pakai atau enggak, karena saya masih kalau kita sebenarnya ini masih tambah lagi ya, tempel lagi buat menutup rongga-rongga lubang ini. Untuk kita bisa cangkok-cangkok cabang yang tidak kita pakai, kita bisa tempelkan ya. Kalau untuk bahan gabungan, saya rasa kalau bisa teman-teman yang los ya, yang los pucuk pun bisa, karena dengan satu batang as tengah los pucuk banyak cabang tentunya. Jadi satu batang bahan bonsai kita yang kita tanam di lahan ground bisa menyelesaikan satu bahan bonsai, jadi tidak mengganggu untuk tanaman kita yang di dinding ground yang lainnya ya, tidak mengganggu. Jadi satu bahan bonsai los pucuk bisa menyelesaikan satu bahan bonsai yang mau kita bikin. Nah, atas-atasnya kita cangkok, bisa kita tempel-tempel, atasnya batang ini bisa kita cangkok, bisa tempel-tempel untuk memenuhi kekurangan daripada stel di bawah ya, akar ataupun cabang ya. Oke, saya mau tunjukkan satu lagi untuk teman-teman. Ini lain lagi untuk bahan gabungan dengan stek kecil-kecil sekian. Kita tanam, nanti kita kalau sudah hidup kita bisa gabungkan dengan cara pengikatan. Ada satu contoh saya juga teman-teman. Oke, di depan ini ya, kita lihat ya, kecil-kecil ya. Ini dari pruningan bahan bonsai kimeng yang tidak terpakai, saya stek di polybag ataupun di numpang di dinding-dinding ground di lahan. Setelah hidup saya pindahkan ke sini, saya jajar, tidak langsung saya ikat, karena kalau kita langsung ikat mungkin terjadi penguapan panas ya. Ini dulu saya tanam tidak langsung saya ikat ya, saya tanam agak ada spasi 2 cm 3 cm. Setelah kondisi subur, ada perkembangan, baru saya lakukan pengikatan, pun tidak terlalu kencang ya. Kita lihat ya, masih longgar ya pengikatan. Nah, nanti seandainya ini sudah ada perkembangan subur lagi, kita bisa lakukan pemisahan cabang seperti ini. Kita ikat, jangan terlalu kencang, sedang-sedang saja. Nah, untuk tahap berikutnya, kalau sudah agak sedikit ada penempelan ya dari batang satu ke batang yang lain, saya tidak lepas pengikatnya di atas ataupun bawah, langsung saya pindahkan ke lahan ground. Seperti apa contohnya saya ada. Oke, ini contohnya ya. Tapi lumayan lama ya waktunya, karena kita membuat bahan bonsai tidak bisa instan ya tentunya. Hasilnya seperti ini kawan-kawan. Jadi untuk teman-teman, limbah bahan bonsai apapun ID-nya, kalau kita mau
bikin berkarya dengan waktu yang tidak terasa, bisa kita yang kerja bisa kita buat mengisi waktu-waktu longgar. Ini hasilnya seperti ini, yang dari pucuan saya stek hasilnya. Gabungan belum ada yang saya seleksi atasnya. Oke teman-teman, banyak sekali untuk teknik-teknik seperti ini. Andainya kita tidak punya akar ya, kita pengen butuh ada akar di sini, tekniknya seperti apa, ada saya juga contohnya untuk teman-teman bisa lakukan juga. Tempel begini buat terusan cabang di atas juga bisa. Terus ada yang juga teknik seperti ini, saya akan tunjukkan lagi ya untuk contoh, sedikit contoh. Oke, ini dengan ini yang sudah jadi ya, enak juga ya. Ini dulu nggak ada akar, ini akar buatan semua. Ada yang saya ambil dari sulur, saya tempelkan di atas, setelah menyambung saya potong. Kalau ini ya, ini belum saya bersihkan ya, kelihatan ya ini akarnya. Kalau ini sistemnya sama seperti ini, udah nggak kelihatan ya, ini yang masih kelihatan, belum saya bersihkan. Ini dengan teknik kita punya tanaman di dalam polybag bahan bonsai kimeng, terus sini saya lubangi melingkar, saya potong, saya sokkan ke dalam dengan menyisakan satu titik tumbuh tunas. Apa yang mau kita sokkan di sini, ada titik tumbuh tunas segini ya, kita sokkan. Nah, setelah menempel, nah rapat ya nih ya, kita lihat ya rapat, penggabungannya sudah sempurna. Kita baru lakukan potong di atas, jadilah akar seperti ini. Ini yang masih kelihatan, ini yang sudah sempurna ya, ya belum sempurna tapi udah enak dipandangnya. Kita lihat tidak seperti ini. Oke teman bonsai, cukup sekian dulu dari kami di channel Bonsai Gembong. Banyak sekali ya teknik-teknik untuk bahan bonsai satu ini. Kita bisa banyak belajar dari media sosial, sharing, berbagi dari teman ke teman. Untuk video-video sebelumnya program akar bahan bonsai kimeng nanti khusus Ficus beringin kimeng ini bisa dilihat untuk teman-teman di akhir video, dan di bawah deskripsi saya nanti lampirkan. Kita bisa nanti di bawah deskripsi teman-teman untuk kita sharing ya, berbagi komen. Dari kami channel Bonsai Gembong dilanjutkan dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.